Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, kita sekarang sudah masuk ke tema 8. Setelah ujian, kita berganti buku ya. Sekarang bukunya bukan 4C lagi, tapi sudah masuk ke buku 4D. Dalam buku 4D itu terdapat tema 8 dan tema 9. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Di tema 8 ini, temanya adalah daerah tempat tinggalku. Oke, untuk materi yang pertama, babnya adalah lingkungan tempat tinggalku. Subbabnya adalah menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi tidak nyata ya anak-anak ya, itu hanya cerita saja, tidak ada dalam kisah nyata ya. Nah, unsur teks fiksi itu ada di dalamnya, ada tokoh, ada tema, alur atau jalan cerita, latar atau tempat di mana cerita itu, amanat atau isi yang disampaikan dalam cerita tersebut. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Kita bahas tokoh dulu. Apa sih tokoh itu? Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa dalam sesuatu cerita. Jadi yang berperan di situ pelakunya, pelaku di dalam cerita itu yang memerankan. Itu namanya tokoh. Yang kedua adalah tema. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Yang kedua adalah alur. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kegiatan yang terdapat dalam suatu cerita. Rangkaian peristiwa ya, jalannya cerita itu namanya alur. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi berbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Yang disampaikan dalam cerita itu adalah amanat. Oke. Selanjutnya adalah menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Apa tadi teks fiksi anak-anak? Saya masih ingat? Ya, teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi, itu tidak nyata, ceritanya itu cerita khayalan saja. Nah, ternyata teks fiksi ini banyak macamnya. Ada beberapa macam. Ya, ada cerpen, ada novel, ada legenda, ada fabel, ada saga, ada mit. Nah, Ibu jelaskan satu-satu ya. Cerpen adalah cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Nah, novel adalah cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya.
Jadi ceritanya itu cerita ke peristiwa kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya. Nah, yang ketiga adalah legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Jadi peristiwa zaman dulu yang berhubungan dengan sejarah. Nah, untuk fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Misalnya kayak kancil, terus apalagi anak-anak yang ceritanya ditokohkan oleh hewan ya, bukan manusia. Nah, untuk yang mite, cerita yang mempunyai latar belakang sejarah dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Nah, untuk saga, cerita rakyat yang berisi legendaris tentang kepahlawanan atau pertualangan yang mengagumkan. Menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Amanat adalah merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat ini dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks. Dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang berwatak positif, ada juga tokoh yang berwatak negatif. Contoh watak positif diantaranya penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Sementara itu, contoh watak negatif yaitu sombong, kikir, pembohong, dan sebagainya. Menjelaskan tokoh utama dalam teks fiksi. Ayo, ingatlah kembali tentang tokoh dalam teks fiksi. Tokoh merupakan salah satu hal penting dalam sebuah teks fiksi. Dalam sebuah teks fiksi bisa terdapat satu tokoh, bisa juga beberapa tokoh. Setiap tokoh memiliki peran atau fungsinya masing-masing dalam suatu cerita. Tokoh utama disebut juga sebagai tokoh sentral. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami suatu peristiwa dalam cerita. Tokoh utama biasanya akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita. Tokoh utama dapat berwatak positif atau baik dan juga dapat berwatak negatif atau tidak baik. Mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama dan tokoh yang mengalami suatu peristiwa dalam cerita. Yang kedua, tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Jadi tahu ya bedanya, tokoh utama itu adalah orang yang berperan penting. Dia sering muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita dia yang memerankan, orang yang paling penting. Untuk tokoh tambahan adalah orang yang memerankan sebagai figur tambahan saja, pelengkap ya. Dia memerankan sebagai pelengkap dari tokoh utama tersebut. Kamu dapat menentukan peran tokoh dalam cerita dengan membaca cerita secara keseluruhan. 2. Selain itu, setiap tokoh tersebut tentunya memiliki watak atau karakter yang berbeda satu sama lain.
3. Untuk mengetahui watak atau karakter tokoh, kamu perlu membaca cerita dengan seksama, mulai dari bagian awal cerita hingga akhir cerita. 4. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui dan memahami karakter dari tiap-tiap tokoh yang berperan dalam suatu cerita. Oke, kita masuk ke mata pelajaran berikutnya, yaitu IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Materinya yang pertama adalah menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat merupakan tarikan atau dorongan. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Aktivitas petani saat membajak sawah memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi bergerak. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, petani ini memanfaatkan gaya apa kira-kira? Sehingga benda yang dipegangnya ini bisa bergerak. Ya, biasanya petani ini menggunakan gaya tarik sehingga sapinya itu akan berjalan dan mempengaruhi benda ini atau pembajak sawah alami ini ya, itu menjadi bergerak. Ya, selanjutnya adalah manakah yang menunjukkan gaya berupa dorongan atau tarikan. Nah, pada gambar ini gaya yang digunakan adalah gaya otot. Anak pada gambar A itu menggunakan otot tangannya untuk menarik meja. Pada gambar B, anak menggunakan gaya ototnya untuk mendorong meja sehingga meja bergeser dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, dengan tarikan atau dorongan itulah yang menimbulkan yang dinamakan gaya. Jadi gaya dapat mengubah atau memindahkan suatu benda. Menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Gaya otot dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam, mengubah arah gerak benda, atau mengubah bentuk benda. Jadi dari gaya itulah benda itu bisa bergerak, benda itu bisa diam, benda itu bisa berubah bentuk, dan sebagainya. Membuat gerabah menggunakan gaya otot pada tangan. Nah, kalian lihat gambarnya, itu ada yang digunakan adalah gaya otot tangan sehingga bisa terbentuklah suatu gerabah. Nah, itu. Jadi, yang awalnya tanah karena kelihayan seorang bapak ini dari tangannya bisa terbentuk suatu benda, bisa merubah bentuk benda. Namanya gaya. Berikut pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menendang bola. Ini yang digunakan adalah otot kaki. Dari gaya otot kaki ini bisa menjadikan bola yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, memotong kue. Yang digunakan adalah gaya otot tangan. Yang awalnya kue ini utuh. Nah, dari gaya otot itu dipotong kuenya sehingga kuenya terbelah. Untuk yang ketiga, mengayuh sepeda. Yang digunakan adalah
otot kaki juga. Yang keempat, meraut pensil. Ini adalah yang digunakan otot tangan. Nah, untuk tugas hari ini adalah yang pertama, tuliskan beberapa contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumahmu. Jadi nanti kalian tulis kegiatan otot apa aja yang kalian perhatikan, kalian lihat di lingkungan rumahmu ya. Contohnya mengangkat galon dan sebagainya. Tulis ya, jangan cuma satu, tapi beberapa, boleh sebanyak-banyaknya. Untuk yang kedua, kerjakan buku Bu Pena halaman 25. Ya, sekian materi pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Jika ada kurang jelas, bisa tanyakan langsung ke Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.